mah udang dang, ini mah udang. Ini mah udang dang, ini mah udang. Kamu makannya apa? Udang. Betul. Halo Mas. Lagian siapa yang bilang itu tempe? Ini kebetulan saya bawa udang, saya minta tolong dibikinin jus. Bisa Jangan nggak? dong, nggak bisa saya bikin jus. Bisanya? Tapi kalau untuk masakan udang, ya ini dia ahlinya. Wah, Ini betulin. dia. Betulan. Iya. Mas, ini bisa diapain nih udang saya nih Mas kira-kira? Kalau cuma makan udang biasa dicocol sambal kan udah biasa. Ya kan? Terus dibikin balado biasa. Ini yang biar nggak biasa dibikin pakai apa nih? Jadi apa nih? Kalau mau dibikin nggak biasa, sebenarnya paling enak kalau misalnya bisa di take away, bisa dibawa-bawa gitu. Itu kita kita masukin dalam roti gitu. Yang kalau orang udah terkenal dengan hotdog, biasa dengan sosis. Hotdog dengan sosis ya? Kita bisa bikin dengan udang. Jadi ini hotdognya isinya Udang. Iya. Wah, ini menarik yang sekali. iya udang ya. Iya tuh. Jadi ini kita ada 3 macam. Jadi kita ada yang isinya lobster, Lobster. ada yang kita isinya tiger shrimp, sama ada yang isinya kepiting. Yang mana aja sih? crab Ini. Jadi kalau yang ini lobster, Ini lobster. yang ini tiger shrimp, ini yang kepiting. kepiting. Jadi ini kita ambil bagian capitnya aja, dagingnya kita keluarin. Pagi-pagi Iya, ya makan bener-bener seafood yummy. tuh. Saya baru pernah loh Mas nemuin ini burger hotdog isinya udang. Udang. Sementara kalau lihat di varian yang kita punya, ini kan memang justru kita coba geser dulu yang nasinya nih gitu. Jadi kita ada yang dalam bentuk dalam roti sama ada yang dengan pasta gitu. Oh, jadi ini ada 2 macam ya, dalam Iya. bentuk roti Ini pasta. dan pasta. Ini dengan pasta. Dan ini bisa, ini take away ya, nggak simple. Pasta Iya. juga bisa seperti ini. Ini Pastanya pun pakai juga lobster simple. ya? Yang paling kita punya favorite dish juga untuk pasta itu crayfish spaghetti namanya. Jadi Ini? kalau crayfish spaghetti itu crayfish itu dari lobster and Favorit ya? Iya, Yang ini? ini salah satu favorit kita Kenapa juga. paling favorit? Karena enak ya rasanya gitu ya. Ini adalah namanya apa? Spaghetti. Crayfish spaghetti. Mas tadi bilang kan ada lobster, ada tiger shark, Tiger shrimp. tiger shrimp, Iya. ada satu lagi Crab. crab. Jadi yang kepiting Kalau ya. tiger shrimp itu apa? Kalau orang tahu misalnya seringkali kan orang hanya Endong. tahu udang kecil ya gitu, yang udang yang shrimp yang kecil gitu. Ini sedikit berbeda gitu. Jadi ini teksturnya dia itu seperti kayak udang pancet yang ukuran besar yang biasa dipakai untuk dibakar. Harganya berapa sih ini untuk satu pak yang bisa di take away ya? Ini Jadi udah ada ininya ya. harganya ada variasinya. Udah dibentuk seperti ini ya, Iya, ntar ya. jadi memang biasanya kita wrap. Jadi Fresh. kalau misalnya jadi selalu tetap higienis juga. Tetap segar. Kalau untuk yang lobster roll itu harganya 120.000. 120.000 yang ini. Yang lobster. Oh, yang Ini lobster. untuk yang lobster. Mm. Kalau yang tiger shrimp itu sambil dicobain aja. Boleh ya Mas? Kalau yang tiger shrimp itu 70.000 dan yang 70.000. crab juga 70.000. Mantap banget ya. Cobain dulu. Udah cobain deh. Lobster roll. Yang mana Yang mana? nih? Coba Ini yang belum. lobster yang tengah. Itu yang lobster. Jadi kalau kebetulan di Indonesia juga memang lobster. Emang kita milih nyobainnya memang yang lobster ya, karena yang paling mahal. Makasih ya. Kalau di Indonesia kan perairannya apa? Iya, jadi Luar kalau di biasa, kan? Indonesia itu memang jenis lobsternya itu sebenarnya secara tekstur dagingnya kalau diolah sebenarnya lebih baik nanti. Kalau yang spaghetti berapa harganya? Kalau yang spaghetti crayfish spaghetti 95.000 gitu. Karena ini sistem pengolahannya kan kalau kita kenal mungkin dengan bumbu aglio olio. Iya, iya. Kita bukan cuma sekedar bumbu aglio olio yang cuma sekedar dikasih olive oil gitu. Jadi kita ambil lobsternya sendiri untuk pengolahannya. Ini ngomongin soal seafood, ini ada gurita berumah. Jadi ada ilmuwan dari Australia yang menemukan gurita itu sedang mengumpulkan beberapa batok kelapa di dasar laut wilayah Sulawesi Utara dan Bali. Julian Finn and Mark Norman dari Museum Victoria di Melbourne ini telah mengobservasi gurita-gurita tersebut dari 98 sampai 2008. Batok-batok yang dikumpulkan ini digunakannya untuk tempat persembunyian mereka. Oh, dia bikin rumah. Jadi memang gurita memang sering menggunakan benda-benda asing untuk tempat berlindung. Namun menurut para ilmuwan ini hanya gurita di Indonesia yang cerdas dan mempersiapkan batok kelapa untuk tempat persembunyiannya. Emang diukur kecerdasannya ya? Gurita di mana, sama gurita di mana ya? Sahabat pagi lagi makan enak-enak udang, kemudian ternyata tiba-tiba bentol-bentol atau alergi. Ada pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi alergi udang. Yang pertama dengan menggunakan lemon. Pakai lemon ya? Jadi kalau gejala alergi mulai muncul, buat 1 gelas lemon hangat dan langsung minum habis. Lemon ini akan membantu mengurangi bercak kemerahan akibat alergi. Lemon. Madu ternyata berguna untuk mengurangi rasa gatal akibat alergi.
Caranya gampang, tinggal campur 1 sendok madu dalam segelas air hangat lalu diminum. Kemudian jahe. Jahe juga bisa ya? Jahe juga bisa. Kalau gatal dan bercak merah mulai timbul, minum 1 gelas jahe hangat. Sesaat setelah minum, rasa gatal akan berkurang. Kemudian ada air kelapa hijau. Ini juga berguna untuk menetralkan racun yang ada di dalam tubuh. Jadi bila keracun setelah makan udang atau seafood, segera minum air kelapa hijau untuk menetralisir alerginya. Seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita sudah terhubung dengan tanya-tanya sama Dokter Kartika. Halo, selamat pagi dokter. Ya tutup bete nih, cabut. Saya sabar. Mungkin sinyalnya yang kurang ini ya. Mas, ini Mas sudah ada restorannya atau masih online? Sejauh ini untuk yang produk ini kita hanya menjual melewat GoFood. Oke. Bisa diorder lewat GoFood ataupun kita biasanya suka hadir di bazar-bazar sih. Oh, bazar-bazar. Iya. Kalau mau cek IG-nya di mana IG-nya? Cek IG kita kakak. IG-nya lofters.shack. Nah, lobster.shack. Jadi buat yang penasaran, kira-kira, aduh pengen dong nyobain. Tapi beneran, ini enak banget dan apalagi yang lobster ya, fresh banget kayak tambahan. Kita sudah terhubung dengan Dokter Boyke ya. Kita akan. Kan kita mau tadi mau. Dokter. Dia. Halo dokter. Itu catatan si Boy. Halo. Iya, Dokter selamat pagi. selamat pagi. Sarapan kita pagi ini udang loh. Oh iya. Asik nih, ada lobster dan lain sebagainya. Tapi dibikin pakai burger sama hotdog gitu. Dari Lobster Shack. Iya, dokter. Ini mau tanya Iya. dokter nih, untuk mengantisipasi alergi makan udang. Biasanya yang harus kita lakukan apa? Kalau tadi ada beberapa tips, minum lemon, kelapa hijau, madu, jahe, gitu. Itu bisa ini nggak sih ngaruh nggak Menetralisir, sih ya. beneran dok? Jadi untuk alergi udang itu nggak untuk alergi udang doang sih sebenarnya, untuk semua alergi penanganan pertama itu adalah menjauhi penyebabnya. Misalnya kalau alergi udang dijauhin udangnya, nggak boleh makan lagi sama sekali gitu. Terus yang kedua baru bisa menggunakan bahan-bahan seperti yang tadi disebutkan, tapi itu bukannya menyembuhkan alergi tersebut, hanya membantu mengurangi gejala, misalnya kelapa, lemon, terus madu, jahe, lemon, sama kelapa. Jahe misalnya, jahe itu punya fungsi antiinflamasi atau anti radang yang bisa menyebabkan merah-merahnya itu menghilang kalau misalnya setelah minum jahe itu. Tapi tetap harus dijauhi dulu penyebab dari alerginya. Ada yang bilang katanya saya alergi udang nih, cuman kalau udangnya fresh biasanya nggak muncul. Itu sebenarnya dia alergi atau enggak ya? Harusnya sih enggak, karena kalau alergi udang, semua jenis udang harusnya sih Dia akan alergi ya. mungkin itu karena bukan alergi udang, tapi karena kebersihannya mungkin bisa manfaatnya. Banyak yang nggak alergi kok. Contohnya saya. Makasih ya mas. Udah bawain udang banyak. Dokter, ini Iya. terima kasih banyak nih atas tipsnya Iya. pagi. Kapan-kapan main Iya. dong ke pagi-pagi. Makasih ya dokter. Selamat pagi. Pagi. Tuh, udang, terus gurita, terus cumi. Nah, itu temen-temennya tuh Kepikiran semua. nggak tuh. bikin seafood apa? Iya, Cumi gitu. Cumi gurita gitu. Cinmi apa? Kalau yang cumi kita kebetulan menunya kita nggak bawa hari ini, tapi kita ada? ada spicy grill calamari sebenarnya. Oh, ada Cuman itu juga. prosesnya. Bentuk ini juga di Nggak di ini, jadi itu makannya pakai rice sama sambal matah. Oh, jadi sambal kok matah, saya jadi waduh, mantep ngecas sih banget. bayanginnya. Oke, ngomongin Kalau gitu soal lu cumi-cumi ini ada ditemukan di dasar laut. Di Hawaii, nih saya sering banget nih tiap Sabtu saya ke sana nih. Ini ada cumi-cumi yang bersinar ya. Asosiasi Kelautan dan Atmosfer Nasional mencoba menginvestigasi dan merekam laut dekat Monumen Nasional di Honolulu, Wanam, Hawaii. Ternyata benar, cumi-cumi ini ditemukan 1 kilometer di bawah permukaan laut. Ini salah satu cumi-cumi yang langka kayak Iya. api biru ya itu ya. Iya, Maksudnya bersinar begitu dia. terbakar gitu. Thank you. Nanti kita akan kembali lagi ya.
Enggak, kita tapi udahan sih kayaknya. iya maksudnya besok, kita insya kembali Allah, lagi besok. insya Allah besok kalau misalnya Iya, kita ada umur kita kita panjang. masih ada kesempatan kita ketemu lagi. Iya, betul, ya. betul. Saksi Emang lagi Senin lesnya. sampai dengan Jumat ya, jam Iya, setengah betul. 8 pagi jangan dilewatin loh. Iya, Terus pagi-pagi karena Iya. banyak sekali info-info yang akan kita berikan untuk Anda. Iya. Oke, saya Andre Taulani. Dan Saya juga Hesti Hesti Purwanata, Tauisi. ada Pace. Salam Indonesia. Tetap semangat. Pagi-pagi. Semangat.